Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi yang semoga selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan ini di lab session ini saya tidak akan menyampaikan materi. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting terkait dalam mata kuliah kita ini, di mata kuliah analisis struktur, yang tentunya dalam mata kuliah analisis struktur ini saya merasa teman-teman mahasiswa sekalian belum sepenuhnya bisa menguasai seluruh materi. Tapi syukur-syukur bagi yang sudah semua menguasai materi yang telah disampaikan. Akan tetapi, kalaupun teman-teman sekalian belum menguasai secara keseluruhan, ini mata kuliah analisis struktur ini menjadi bagian penting, bagian sangat penting bagi teknik sipil, ya, sehingga kita belajar tentang analisis struktur ini jangan berhenti hanya sampai selesai mata kuliah analisis struktur ini saja. Kita perlu mencoba lagi dan mencoba lagi. Nah, baik kita melakukan analisis struktur secara manual, seperti yang saya contohkan di dalam materi, yang kemudian saya tugaskan dari materi PDF, kemudian convert ke Excel, atau mengetik ulang di Excel dengan menghitung berdasarkan rumus sesuai dengan hasil yang ada di dalam dalam file PDF, ya. Nah, jika sudah melakukan itu sudah mampu, ya. Jika itu sudah mampu, sebetulnya dalam menganalisis struktur itu akan menjadi sangat mudah. Kenapa? Karena kalau kita sudah dimasukkan ke dalam file Excel, selanjutnya kita pada saat analisis struktur itu sebetulnya hanya tinggal merubah spesifikasi teknis dan dimensi, atau merubah data-data yang digunakannya. Nah, ini harus berulang-ulang dipelajari, ya, tentang analisis struktur ini. Yang kemudian tentu selain secara manual, ya, kita juga harus mampu menggunakan aplikasi. Tentu dalam memahami aplikasi, kita juga tidak bisa hanya sekali dua kali. Ya, kita harus belajar berulang-ulang. Kemarin sudah mencoba yang ditugaskan menggunakan SAP. Nah, ini diantaranya kelas B dan C banyak yang mengerjakan, tapi kelas A saya lihat cuma satu yang mengerjakan, cuma satu mahasiswa, hanya Ernawati yang saya cek itu yang mengerjakan tugas SAP. Yang lain ada juga yang mengerjakan, dikirim lewat email juga ada. Saya memaklumi kalau pada saat belajar ini, ketika kita tugaskan dalam belajar analisis struktur menggunakan SAP, saya memaklumi apabila kita belum mampu. Saya memaklumi itu. Nah, oleh karena itu, kita jangan berhenti selesai mata kuliah ini, kemudian kita lepas, sudah tidak belajar lagi. Nah, harapan saya
di dalam mata kuliah ini, dalam materi-materi yang telah disampaikan, ini menjadi modal dasar untuk kita belajar lebih lanjut. Nah, itu harapannya ya. Baik kita analisis struktur secara manual maupun menggunakan SAP, tentu kita harus berulang-ulang mencobanya. Contoh tadi yang menggunakan Excel, saya coba contohkan ya, yang sudah menggunakan Excel analisis struktur secara manual. Coba saya buka dulu filenya. Sebentar ya, saya ya. Bangsat barka goblok. Bah, gawirnya. Nek oge pas ngukur apa makan sakit jiwa. Ayo nakat entil natain kumaha. Oke, coba saya share screen dulu ya. Saya contohkan ini di analisis struktur baja ya. Ini bisa terlihat ya. Screen saya bisa terlihat teman-teman? Bisa Pak. Oke, ini Bisa Pak. jika kita sudah membuat menggunakan Excel analisis struktur baja, dalam hal ini struktur baja ini ya, contoh ini kita melakukan kontrol lanjutan. Kalau kita membuat dengan Excel, nah ini kita menggunakan rumus, menghitung ini juga menggunakan rumus, menghitung ini menggunakan rumus, bisa dilihat ini di atas ininya ya. Nah, ini menggunakan rumus. Maka kita dengan merubah data ini data profil baja, kemudian data perubahan, maka ini akan secara otomatis. Nah, berarti tinggal ketentuannya FIGIN ini lebih kecil atau lebih besar dengan lanjutan yang akan terjadi. Nah, ketentuannya kan FIGIN lanjutan yang terjadi harus lebih kecil dari FIGIN. Di sini lanjutan yang terjadi dengan lebar bentangnya 6 meter 360, kalau lebar bentangnya 6 meter, maka lanjutan yang akan terjadi adalah 1,667 cm. Lanjutan izinnya yang terjadi ada
Rendutan izin yang diperbolehkan adalah 1,667 cm. Nah, baru kemudian kita menghitung rendutan izin yang akan terjadi. Rendutan izin yang akan terjadi itu rumus hitungnya adalah ini, maka digunakan Excel seperti ini 5-nya, ini pangkat 2-nya, ya. Kemudian ini angka 48-nya, kemudian ini nilai E-nya, kemudian ini nilai I-nya, sehingga menghasilkanlah nilai ini, ya. Nah, sehingga menghasilkanlah nilai ini, ya, 1,426. Nah, ini rendutan yang terjadi adalah 1,426, sedangkan rendutan idenya adalah 1,667. Ini artinya juga oke. Nah, oke ini kita menggunakan rumus KO atau oke. Apabila ini lebih besar, maka di sini otomatis KO, gitu ya. Maka dibuatlah rumus seperti ini. Nah, apabila dalam belajar kita sudah menyusun seperti ini, kontrol tekuknya secara keseluruhan, baik baja maupun beton bertulang, apabila kita sudah membuat rumus yang connect dengan data-data, maka apabila kita akan menganalisis struktur, kita tinggal mengisi data. Profil baja yang digunakannya misalkan berapa? Kalau ini contohnya 150 75 kali 5,5 kali 9,5, artinya ini pakai WF 150, ya. Kemudian rencana pembebanannya adalah ini. Sehingga sebetulnya apabila setelah kita plotting ke dalam Excel, kita tinggal menghitung rencana pembebanan dan kita mengidentifikasi baja atau jika struktur beton, juga struktur beton yang digunakannya. Nah, contoh saya berikan gambaran lagi yang struktur beton. Nah, ini misalkan kita hitung kolom. Nah, hitungan sebanyak ini apabila kita telah koneksikan dengan data, nah ini kan rumus-rumusnya ini, rumus-rumus ini adalah yang dimasukkan ke dalam hasil tabel ini, ya. Rumus-rumus ini yang berdasarkan tabel ini semua ke sini adalah hasil dari rumus yang ada ini. Nah, semua ini, nilai-nilai ini kan sudah berdasarkan rumus. Ini juga sudah berdasarkan rumus, ya. Jika semua sudah berdasarkan rumus dalam Excel, maka selanjutnya kita hanya tinggal memasukkan nilai data. Data apa? Datanya adalah data kuatakan beton, tegangan nilai baja yang digunakan, lebar kolom, tinggi kolom, tebal bruto selimut kolom, jumlah tulangan, diameter tulangan. Kita tinggal merubah data ini, maka selanjutnya di sini akan otomatis isi apabila hitungan-hitungan ini, rumus ini kita sudah terapkan di dalam ini. Nah, seperti ini contoh hitungannya. Nah, itu gambarannya, sehingga harapan saya tadi dalam belajar analisis struktur jangan berhenti hanya sampai pada mata kuliah yang berjalan ini saja, tapi kita terus pelajari lagi, coba lagi. Karena dalam satu mata kuliah ini kan analisis struktur itu sangat banyak, ya, yang kita pelajari. Sangat banyak yang kita pelajari. Saya memaklumi jika teman-teman sekalian itu belum memahami secara keseluruhan. Tapi secara mendasar di dalam materi yang telah disampaikan, contoh-contohnya juga sudah diberikan, sehingga bisa berulang-ulang belajar, ya, berulang-ulang dalam belajar. Nah, itu saya rasa hal-hal penting yang ingin saya sampaikan dalam lab season ini, ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita membahas tentang UAS?
Gini Pak, mungkin boleh minta apa terkait tugas-tugas yang telah disampaikan oleh Bapak, apa yang khususnya yang PDF tugas dikonvert ke Excel itu, mungkin versi yang Excel yang benernya itu Pak mungkin bisa di-share ke kami Pak, maksudnya soalnya kemarin juga kita ada selisih perhitungan itu terkait yang apa yang dari PDF dikonvert ke Excel Pak gitu Pak. Ya baik, setelah belajar, saya sengaja tidak langsung memberikan file Excel-nya. Kenapa? Kalau saya langsung berikan file Excel-nya, nggak perlu belajar, rubah data selesai sudah gitu. Iya, kalau itu belum saya berikan langsung file Excel-nya. Oke, siap Pak, siap. Kalau langsung diberikan file Excel-nya, tetap aja nggak ngerti. Gitu. Karena cuma tinggal merubah data selesai, ke bawah ngisi otomatis. Nah, maksud saya belum bener nih. Misalkan kita mencoba dengan Excel, coba cari tahu lagi ini sampai bener itu apa, bagaimana gitu. Sampai benar-benar paham. Oh, sehingga hasil ini adalah dasarnya dari sini, dari sini, dari sini angka-angkanya. Sampai paham itu gitu. Nanti ya, saya nggak pelitin nanti. Cuman maksud saya kalau saya langsung kasih file Excel gitu. Nggak akan ngerti nanti, rubah data udah otomatis kok gitu. Iya. Nah, tapi kalau sudah diawali dengan belajar, masih banyak hal yang nggak ketemu, bolehlah nanti konfirmasi dengan Excel yang saya kirim. Ini saya salahnya di apa sih, di mana sih? Boleh nanti ya, nanti saya Oke, siap. Mungkin nanti kapan lah di waktunya, saya rasa ada waktu yang tepat saya untuk itu ya. Oke, siap Pak. Sekarang saya belum waktunya merasa tepat, saya ingin belajar dulu. Iya. Ya mungkin seleksinya nggak terlalu besar sih Pak, mungkin kecil gitu lah. Yang jadi itu. Pak Barhan ini sibuk sendiri ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak, kalau ini di-upload ke YouTube gak? Soalnya banyak teman-teman yang sulit masuk Pak. Ini? Insya Allah Ya, di-upload di YouTube. Oh iya, siapa? Ya. Jadi nanti ini, karena ini kan digabung kelasnya ya. Nah digabung, jadi masing-masing ketua kelas mengabsen secara manual, nanti dikirim ke saya, biar saya mengabsen di akad tidak salah gitu. Karena tadi kan dibuka cepat tuh di kelasnya masing-masing, belum pada hadir semua, udah di close gitu ya. Jadi mohon ketua kelas nanti mengabsen secara manual dan kirim ke saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya langsung tentang UAS. Saya mau kasih kisi-kisi tentang UAS biar nggak terlalu pusing, biar bisa Lanjut aja Pak. Sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau tidak, saya langsung ke kisi-kisi UAS. Nah, UAS ini mungkin ada yang besok nggak ini? Nih ya, jadwalnya. Coba saya cek. Tanggal 2. Oh, kelas B saya besok Pak. Iya, ini kelas B besok. Kelas C Minggu. Oh iya. Waktunya udah langsung besok ya. Ini UAS-nya project ya. UAS-nya project. Waktunya 1 minggu. Apa projectnya? Projectnya saya kirim ke gambar ya. Dari gambar nanti dipelajari gambarnya. Mengerjakannya cuma 3. Cuman masing-masing 1 sebetulnya. Masing-masing mengerjakan 1. Yang gantung NIM ya. Gantung NIM terakhir. Ada yang harus mengerjakan dari data file gambar itu, harus mengerjakan
desain fondasi beserta analisis kekuatan fondasinya. Di gambar yang ada nih, di gambar yang saya kirim, ada yang kebagian membuat desain fondasi. Gambar berapa lantai, ini berarti jenis fondasinya harus seperti apa supaya mampu menahan rencana beban dari gambar itu. Yang bagian fondasi saja. Ada juga yang kebagian menganalisis kolom. Dari gambar yang dilampirkan nanti, analisis kolomnya, kekuatan kolomnya bagaimana. Jika dari kolom pada gambar nyata dianalisis tidak mampu menahan beban, berarti harus didesain ulang. Kolomnya berarti harus bagaimana? Mungkin dimensinya perlu lebih besar, atau mungkin jumlah tulangannya, atau apanya, silakan. Mungkin kan parameternya banyak ya, kalau kekuatannya kurang itu bisa mutu betonnya yang ditinggikan, atau bisa dimensi kolomnya dibesarkan, atau bisa juga dimensinya tidak dibesarkan tetapi jumlah tulangannya ditambah, atau diameter tulangannya ditambah, variatif ya ininya, atau mungkin saja semua. Ternyata dimensinya harus ditambah, mutunya harus ditingkatkan misalkan, kemudian diameter tulangannya juga harus diperbesar. Mungkin saja seperti itu. Kemudian yang ketiga itu cukup analisis balok saja. Analisis balok di gambar yang disampaikan nanti, analisis baloknya. Baloknya mampu menahan beban rencana atau tidak. Dihitung, dianalisis. Tapi ini hanya struktur beton ya, tidak struktur baja, hanya struktur beton. Jika baloknya juga tidak kuat, sama kayak kolom, berarti didesain ulang. Nah, itu kisi-kisi dari tugasnya. Nggak seberat tugas kuliah. Tugas kuliah memang agak berat-berat gitu. Tapi kalau tugas kuliah udah berat-berat, maka masa ujiannya mau dikasih berat juga. Nah, paling tidak dengan masing-masing itu, saya harap nanti yang mampu analisis kolom bisa sharing dengan teman yang lain. Saya harap sih nanti ada sharing juga yang analisis. Silahkan kerjasama. Yang ini menganalisis fondasi, yang ini menganalisis kolom, yang ini menganalisis balok. Karena pasti semua bebannya akan menghitung beban rencana pembebanan mungkin yang sama. Yang antara fondasi dengan kolom mungkin bebannya akan sama yang dihitung. Saya perbolehkan, silahkan untuk berkoordinasi, untuk sharing ya. Maka ini tugasnya juga project, waktunya 1 minggu. Kalau sudah selesai sebelum waktu berakhir, segera saja diunggah di Sumo. Jangan sampai kosong di Sumo ya. Di Sumo jangan sampai kosong. Karena itu adalah data real yang menjadi referensi bahwa seseorang betul mengikuti UAS. Jika kosong di Sumo, itu kan menjadi tanda tanya. Ini belum selesai administrasi sehingga nggak ikut UAS atau gimana gitu. Walaupun mengirim lewat WA atau lewat email kan tetap jadi tanda tanya itu. Kalau nggak selesai administrasi jadi nggak sah nilainya. Nah, itu ya, cukup jelas ya. Kisi-kisinya bukan kisi-kisi lagi nih. Saja tidak langsung ditampilkan saja gambarnya sekarang. Tapi gambarnya ada di tugas-tugas kuliah. Itu tentang kisi-kisi UAS. Ada yang mau dipertanyakan? Ini bisa dihidupkan semua videonya nih yang tidak berhalangan. Jadi ada yang izin nggak bisa menghidupkan video karena masih di tempat kerja, katanya nggak apa-apa. Lama nggak ketemu saya, maksudnya ingin kita bertatap muka. Intinya harapan saya rencanakan season ini saya kepengen offline gitu tadinya.
cuman banyak kesibukan, saya sendiri juga banyak kesibukan. Kemudian di akhir-akhir ini juga COVID juga semakin ini, jadi saya batalkan udah live session saja. Ini ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, mungkin terlepas dari kisi-kisi ini ya, untuk informasi kampus Pak. Kalau untuk mulai belajar tatap muka itu mungkin ada informasi Pak. Nah, ini kan rencananya di semester awal kan mau ada offline awalnya ya. Nah, ini tinggal 10 menit lagi ya, maaf nanti kalau bisa. Awalnya kita sudah merencanakan ada offline, tetapi offline-nya tidak seperti biasa. Tetap blended learning, materi tetap scheduling ada gitu. Jadi ketika offline itu kita hanya diskusi saja di kelas, mereview dari materi yang ada di scheduling. Pas di kelas itu kita berdiskusi dari materi itu. Nah, tapi ini offline pun trainingnya kita tidak kembali seperti semula offline-nya. Jadi offline-nya mungkin satu mata kuliah bisa sekitar 4 kali offline. Gitu. Nggak full offline seperti semula. Ya. Tapi offline-nya itu tadi materi tetap nggak di handling seperti yang sekarang. Ketika masuk offline itu materi sudah ada, kita tinggal membahas saja yang tidak dipahami dan lain sebagainya. Lebih banyak diskusi di kelasnya jadinya. Gitu ya Pak Eko Yulianto. Tapi dengan situasi pandemi yang sekarang, Siapa? kita sekarang kita nggak tahu jadinya nih nanti nih. Di semester ganjil belum bisa dipastikan pada akhirnya, gantung kondisi ya. Tapi walaupun kita sudah ini ke offline, tetap sistem pembelajaran tidak kembali offline seperti yang semula. Seperti tadi, tetap handling berjalan. Jadi kelas kita diskusi, kelas itu, supaya lebih efisien gitu pembelajarannya. Jadi semua mahasiswa bisa belajar dulu di rumah, besok ketemu offline tinggal diskusi. Saya nggak ngerti di sini nih, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi saya berpesan mata kuliah analisis struktur ini jangan karena mata kuliahnya sudah selesai, mau dapat nilai A atau B atau apapun, jangan berhenti sampai di sana, ya, karena masih banyak sebetulnya tentang analisis struktur yang perlu kita pahami. Tapi dengan memahami seperti yang kemarin disampaikan di dalam materi, ya udah alhamdulillah kita sudah mampu untuk menganalisis gedung bertingkat, insya Allah udah mampu gitu. Udah bisa mengambil keputusan, wah ini nggak bakal kuat, oh ini kuat, gitu. Udah bisa mengambil keputusan itu. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka live session pada kesempatan ini saya akhiri. Saya banyak salahnya, mohon dimaafkan, baik dalam pertemuan live session sekarang atau di dalam sesi-sesi sebelumnya, atau keterlambatan saya dalam mengunggah materi, atau keterlambatan saya dalam menilai tugas-tugas teman-teman sekalian. Saya mohon dimaafkan. Kemudian diakhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bang Heo. Terima kasih Pak.
Kimi